Saya perlu jelaskan, praktisi hukum yang membela itu adalah teman-temannya RD Law semua itu. Mereka itu ingin ngetop, ingin tampil gitu. Mereka tidak tahu, mereka lupa yang dilawannya adalah orang buta. Bahkan ada satu pengacara mengaku sebagai donasi. Ngapain? Terus minta dikembalin uang. Terus habis itu dia kami akan menyembuhkan, itu kan orang gila yang kayak gitu ya. Itu nggak penting gitu. Jadi menurut saya tolonglah lawyer ini berpikir waras. Kenapa saya katakan berpikir waras? Gaya ngomong itu udah nggak ngejek-ngejek gitu. Kalau kita ini kan berbicara tentang dana donasi. Dana donasi ini yang didonasi ini siapa? Agus, orang yang tepat, orang yang buta yang perlu berobat. Nah, tapi gara-gara marah dibuatlah cerita, oh uangnya ada nggak berobat, siapa yang nggak berobat, di opname, tinggal masalah biaya kan. Kalau makin hemat kan tidak ada masalah. Lo pikir kayak operasi tusuk buntu atau sunat pergi jam 2 jam langsung? Tidak, itu kan butuh waktu dan jadwal. Karena orang yang buta atau matanya rusak di Indonesia kan bukan cuma 1-2 orang, pasti banyak gitu, dan butuh penyembuhan, infeksi dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, ini jangan digiring gini. Kalau saya melihat lawan kita ini menggunakan cara-cara, dia bangga. Yang dipamer itu adalah postingan-postingan buzzer yang melawan kita. Padahal itu ada postingan kuncian, postingan yang dimana dibuat direkayasa mereka gitu. Dan kedua, anehnya gitu, kenapa dia getol banget sih mempertahankan 1,3 miliar? Tinggal terbuka aja tentang yayasannya itu, apa legalitasnya, apa dasarnya, apa perjanjiannya gitu. Saya lihat Denny Sumargo, saya dapat informasi bahwa yayasan tersebut tidak boleh membuka donasi, makanya dia tidak membuat donasi sendiri secara terang-terangan. Ketika ditawar oleh Denny Sumargo, dia senang dong, bukan gue yang minta, kan Denny yang minta. Tapi Denny juga menawarkan minta nomor rekeningnya Agus, tidak salah juga kan. Nah, ada kalimat bantulah seikhlasnya. Jadi jangan digerakkan donasi menarik uang kembali. Ini namanya justru para donatur yang sudah menyerahkan uang dengan sukarela kemudian minta tarikan, itu akan saya laporin nanti. Ada pasalnya? Ya, mereka mencemarkan nama baik. Seolah-olah dibuat kita menipu dia. Siapa yang menipu dia? Yang menyuruh kalian membantu Agus siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah di Novi 1,3 miliar ya. Itu kan sangat mengganggu Agus gitu. Jadi kesannya Agus ini nggak mau balikin uang, bohong-bohongin orang. Agus itu dalam pengobatan, tahu. Nah, dan kalian harus ketahui bahwa ini dibuat seperti ini. Sepintar apapun si Novi ya, mau membuat konferensi pers dengan wajah begini kemudian begitu, nggak akan. Gue akan uraikan bahwa sebenarnya ini adalah masalah sepele yang dimana bantuan sosial yang sifatnya bukan bencana alam tapi mata. Kalau mau dituntut dari awal, Novi tahu bahwa matanya Agus nggak bisa diperbaiki lagi. Novi udah bilang ya, kalau donasi itu ya bisa digunakan untuk membeli rumah ataupun rumah kontrakan yang bisa menghidupi, karena kehidupan dia udah nggak dapat bekerja dari apa-apa. Nggak bisa ditulang punggung lagi ya. Kalau dapat uang 1,3 miliar, 1,5 miliar ya, di samping menggunakan untuk obat-obatnya bisa digunakan untuk dia membuka usaha. Nggak ada bahwa uang itu buat Agus dan seluruh orang buta. Nggak ada uang itu kalau nggak habis dikembalikan dinas sosial, nggak ada. Jadi kalau kita berpikir waras, uang itu buat Agus. Nggak tega kita ngelihat uang buat Agus kemudian diambil dikuasai oleh Novi dan yayasannya. Nah itu aja. Dan kalian ini kan kelihatan, lu mau jadi donasi, jangan jadi pengacaranya Novi. Kalau si siapa namanya itu yang katanya ngaku lawyer dan ngaku donasi, donatur. Ya, dia merasa bahwa dia keberatan minta kembali. Habis dia minta kembali uang, dia bilang kami akan mengobati Agus sampai sembuh. Itu kan kepribadian dan pernyataan ganda yang tidak layak dimiliki oleh seorang yang mengaku pengacara. Nyumbang berapa? Ya dia juga nggak bilang dia nyumbang berapa.
Kalau donasi saya nyumbang ke rekening Agus itu 1 juta rupiah. Dan saya ikhlas, coba berani ngambil, tarik ke dinas sosial, tak gugat nanti sekalian dinas sosial, dinas apapun, ya. Netizen belum mengerti, hanya dibuat seolah-olah bahwa Nopi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang para tabas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biaran aja netizen. Kalau menurut saya itu netizen, lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? Banyak lah itu kalau. Nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas saja berdosa mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Itu kan namanya sumbangan. Ini udah ikhlas, minta balik, terus memfitnah orang, lebih berdosa lagi. Terus kalian nggak bisa melihat bahwa Agus rusak gara-gara Nopi. Sedangkan Agus mengatakan begitu, ya kan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia merasa sakit hati, nangis. Di Uya-Kuya juga dia nangis kok, dia teriak-teriakin Nopi kok. Terus apa yang kalian bela Nopi gara-gara Nopi? Ya kalau Nopi orang baik, ya udah biarin aja uang itu ke mana? Kalau sudah lagi diawasi, lagi diminta berapa hari ini beli cabai, beli tomat, beli terasi, beli garam, beli udang, dilaporin sama dia, betul nggak? Ya kan? Emang dia malaikat pencabut pencatat kebaikan dan keburukan? Kan tidak ada gitu. Ini pengacara mereka ini mau berantem aja kerjanya, mau ribut-ribut aja gitu. Karena kalau ribut lawan Farhat tok gitu kan. Pokoknya siapa yang lawan orang buta, melawan pembela kaum lemah, ya. Kalau nggak kalah buta, udah itu aja. Masuk neraka. Kalau nggak kalah masuk neraka. Ya kan dia ngelawan orang buta. Orang buta ini kan harus disayangi, dikasihani. Kasihan. Aduh, saya ini nggak habis pikir ya. Ada pengacara dengan orang yayasan yang memperlakukan atau ribut dengan orang buta seribet ini gitu. Kalian tahu nggak ini kamera ini lebih parah daripada pistol. Kalau pistol ditembak nggak kena, masuk penjara yang nembak. Ini kamera ini akan menjadi rekam jejak sejarah. Malah menguntungkan Agus dan merugikan Nopi kalau dia ribut sama orang buta, ya kan? Betul gak? Kan bisa. Kalau dia nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Ini digiring, ini aduh kasihan loh. Saya itu kalau nggak gara-gara dia buta dia dibuat zolimin, saya ngapain capek-capek? Ngurus orang normal aja susah, kita aja ngurus diri sendiri susah, kita ngurus orang lain, betul nggak? Tapi anehnya begitu gue masuk, gue pikir aman, gue sadarin nggak sadar-sadar. Ternyata dihajar juga kita semua, capek banget gitu. Ya. Jadi kalau ketemu orang buta itu, ya kita yang menghampiri dia, mendekati. Ini enggak, justru yang membela orang buta dihajar, diganggu. Terus kita ngapain? Masa ada pengacara ngomong, emang gue pikirin ngapain? Berarti lu gak punya pikiran, ya. Kalau ada pengacara ngomong, emang gue pikirin, memang gak ada pikirannya. Oke.